Selamat datang di video ini. Dalam kesempatan kali ini, kita akan mengulas salah satu konsep penting yang sering ditemui dalam dunia bisnis dan hukum, yaitu inbreng. Inbreng merupakan istilah yang digunakan untuk menggambarkan penyetoran modal ke dalam perusahaan dalam bentuk non-tunai, seperti tanah, bangunan, atau aset lainnya. Kita akan membahas apa itu inbreng, bagaimana prosesnya dilakukan, serta aspek hukum dan perpajakan yang terkait. Selain itu, kita juga akan melihat keuntungan dan risiko dari inbreng bagi perusahaan. Mari kita mulai dengan memahami pengertian dasar dari inbreng dan mengapa hal ini penting. Inbreng berasal dari bahasa Belanda yang secara harfiah berarti penyetoran modal. Namun, berbeda dengan penyetoran modal dalam bentuk uang tunai, inbreng merujuk pada penyetoran modal dalam bentuk aset fisik, seperti tanah, bangunan, atau barang-barang lainnya. Proses ini seringkali dilakukan oleh pemegang saham yang ingin menyertakan aset non-tunai mereka sebagai bagian dari modal perusahaan. Misalnya, tanah atau bangunan dapat disertakan sebagai investasi, dan nilai aset tersebut akan dihitung dan diakui sebagai modal perusahaan. Sebelum penyertaan aset non-tunai ini dilakukan, penting bagi perusahaan untuk memastikan bahwa nilai dari aset yang disertakan telah ditentukan dengan benar. Ini biasanya dilakukan melalui penilaian oleh penilai independen yang profesional. Penilai profesional akan memastikan bahwa nilai aset tersebut sesuai dengan kondisi pasar pada saat penilaian dilakukan. Dengan cara ini, pemegang saham dan perusahaan dapat mencapai kesepakatan yang adil mengenai nilai aset yang akan disertakan sebagai modal. Tidak hanya penilaian, aspek perpajakan juga menjadi bagian penting dalam inbreng. Dari sudut pandang perpajakan, inbreng dipandang sebagai transaksi yang mirip dengan jual beli, meskipun aset yang disetor adalah modal untuk perusahaan. Hal ini berarti pemilik aset, seperti tanah atau bangunan, tetap dikenakan pajak penghasilan (PPh) ya, atas nilai aset tersebut. Jadi, perpajakan dalam inbreng sama pentingnya dengan perpajakan dalam transaksi jual beli aset pada umumnya. Nah, dalam menjalankan inbreng, ada beberapa peraturan hukum yang harus dipatuhi. Salah satu yang paling penting adalah Pasal 41 ayat 1 dari Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang perseroan terbatas. Nah, undang-undang ini mengatur bahwa penyertaan modal non-tunai dalam perseroan harus melalui mekanisme Rapat Umum Pemegang Saham, RUPS, atau RUPS luar biasa, di mana pemegang saham akan memberikan persetujuan terhadap penyertaan aset tersebut. Setelah keputusan disetujui dalam RUPS, langkah selanjutnya adalah memastikan bahwa penyertaan modal tersebut dituangkan dalam akta notaris. Akta ini penting karena menjadi dokumen resmi yang mengesahkan penyertaan modal non-tunai ke dalam perusahaan. Proses ini juga harus dilaporkan kepada Kementerian Hukum dan HAM agar perubahan modal yang terjadi dalam perusahaan dapat diakui secara sah. Dengan begitu, aset non-tunai tersebut secara resmi menjadi bagian dari kekayaan perusahaan. Jika aset yang disertakan berupa tanah atau bangunan, prosesnya cenderung lebih kompleks. Hal ini karena diperlukan peralihan hak kepemilikan tanah atau bangunan tersebut kepada perusahaan agar menjadi aset resmi perusahaan. Proses peralihan ini dilakukan melalui penandatanganan akta pemasukan di hadapan pejabat pembuat akta tanah (PPIT). Selain itu, juga perlu dilakukan pengurusan balik nama atas tanah atau bangunan tersebut, sehingga secara hukum tanah atau bangunan tersebut menjadi milik perusahaan.
Perlu dicatat bahwa sebelum tanah atau bangunan resmi dicatat sebagai aset perusahaan, seluruh kewajiban perpajakan yang terkait dengan aset tersebut harus diselesaikan. Ini termasuk membayar pajak penghasilan atas aset yang disertakan sebagai modal. Setelah semua urusan perpajakan selesai dan dokumen perpajakan telah lengkap, barulah proses balik nama dapat dilakukan. Ini memastikan bahwa tanah atau bangunan secara legal terdaftar atas nama perusahaan, bukan lagi individu pemegang saham. Inbreng bisa dilakukan pada saat pendirian perusahaan atau setelah perusahaan sudah berjalan. Jika dilakukan saat pendirian, aset non-tunai yang disertakan bisa langsung dimasukkan ke dalam akta pendirian perusahaan dan menjadi bagian dari modal dasar perusahaan. Ya, namun, jika inbreng dilakukan setelah perusahaan berdiri, maka penyertaan modal tersebut harus melalui mekanisme RUPS luar biasa. Setelah disetujui dalam RUPS, penyertaan modal ini akan dilaporkan sebagai perubahan modal perusahaan. Manfaat utama dari inbreng adalah pemegang saham dapat menyetorkan aset non-tunai seperti tanah dan bangunan sebagai modal. Sebagai imbalan, pemegang saham akan menerima saham yang nilainya setara dengan nilai aset yang disetorkan ke dalam perusahaan. Keuntungan lainnya adalah perusahaan dapat menambah modal tanpa harus mengeluarkan uang tunai. Hal ini sangat bermanfaat, terutama bagi perusahaan yang membutuhkan aset fisik seperti properti untuk mendukung operasionalnya. Namun, penting untuk diingat bahwa inbreng juga membawa beberapa risiko. Salah satu risiko utama adalah fluktuasi nilai pasar dari aset yang disertakan. Nilai tanah atau bangunan dapat berubah seiring waktu, dan ini dapat mempengaruhi nilai saham yang diterima oleh pemegang saham. Oleh karena itu, sangat penting bagi perusahaan dan pemegang saham untuk mempertimbangkan kondisi pasar saat penyertaan modal dilakukan. Penilaian aset secara berkala juga disarankan untuk memastikan bahwa nilai aset tersebut tetap sesuai dengan nilai pasar. Sebagai contoh, seorang pemegang saham dapat menyertakan tanah senilai 10 miliar rupiah sebagai modal ke dalam sebuah PT. Setelah melalui proses penilaian oleh penilai independen dan menyelesaikan kewajiban perpajakan, tanah tersebut akan diakui sebagai modal perusahaan. Pemegang saham kemudian akan menerima saham yang nilainya setara dengan 10 miliar rupiah. Dalam hal ini, tanah yang awalnya merupakan aset pribadi pemegang saham, kini telah resmi menjadi bagian dari kekayaan perusahaan. Selain aspek modal, inbreng juga melibatkan berbagai proses administrasi yang harus diselesaikan. Salah satunya adalah melaporkan perubahan modal ke Kementerian Hukum dan HAM, sehingga perubahan modal tersebut diakui secara hukum. Proses balik nama atas tanah atau bangunan yang disertakan juga harus dilakukan. Proses ini melibatkan Badan Pertanahan Nasional, BPN, di mana tanah atau bangunan tersebut akan secara resmi didaftarkan atas nama perusahaan. Inbreng dapat dilakukan baik oleh perusahaan yang baru didirikan maupun oleh perusahaan yang sudah berjalan. Jika dilakukan oleh perusahaan baru, aset non-tunai dapat dimasukkan langsung sebagai bagian dari akta pendirian perusahaan. Namun jika inbreng dilakukan setelah perusahaan berdiri, maka penyertaan modal ini harus melalui RUPS luar biasa. Proses ini diatur oleh Undang-Undang Perseroan Terbatas, yang memastikan perubahan modal dilakukan secara sah dan transparan.
Selain aspek administrasi dan hukum, penyertaan modal non-tunai juga harus mematuhi berbagai peraturan yang berlaku, seperti yang diatur dalam Undang-Undang Pokok Agraria, DUUPA, serta peraturan agraria lainnya. Peraturan-peraturan ini mengatur hak kepemilikan tanah, peralihan hak, dan prosedur administrasi yang harus diikuti ketika tanah atau bangunan disertakan sebagai modal perusahaan. Ini memastikan bahwa setiap langkah dalam proses inbreng dilakukan sesuai dengan hukum. Selain itu, peran notaris dan pejabat pembuat akta tanah, PPAT, sangat penting dalam memastikan bahwa seluruh proses hukum terkait inbreng dilakukan secara sah. Notaris dan PPAT berperan dalam memastikan keabsahan dokumen dan peralihan hak aset. Tanpa pengesahan dari notaris dan PPAT, proses penyertaan aset non-tunai ke dalam perusahaan tidak akan dianggap sah dan legal. Oleh karena itu, sangat penting bagi perusahaan untuk memastikan bahwa semua dokumen hukum telah disahkan oleh pihak yang berwenang. Selain memastikan aspek legalitas, penyertaan modal non-tunai seperti tanah atau bangunan juga harus memperhatikan aspek perpajakan. Pemilik aset harus membayar pajak penghasilan (PPh) yang dikenakan atas nilai aset yang disertakan sebagai modal perusahaan. Nah, setelah seluruh kewajiban perpajakan dipenuhi, maka aset tersebut dapat secara resmi dicatat sebagai bagian dari modal perusahaan. Hal ini penting untuk memastikan bahwa proses inbreng berjalan sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku. Dengan demikian, Shun Inbreng merupakan cara yang efektif bagi perusahaan untuk menambah modal tanpa harus mengorbankan likuiditas perusahaan. Terutama dalam hal aset bernilai tinggi seperti tanah atau bangunan, Inbreng dapat memberikan kontribusi yang signifikan. Namun, meskipun Inbreng menawarkan banyak keuntungan, perusahaan harus memastikan bahwa setiap langkah dilakukan sesuai dengan prosedur hukum dan administratif. Ini penting untuk menghindari potensi masalah hukum di kemudian hari. Pada akhirnya, penyertaan modal non-tunai melalui Inbreng bisa menjadi keuntungan besar bagi perusahaan yang ingin meningkatkan modalnya. Perusahaan bisa mendapatkan aset yang bernilai tanpa harus mengeluarkan uang tunai, yang tentu sangat menguntungkan. Namun, seperti halnya investasi lainnya, perencanaan yang matang dan pemahaman yang tepat tentang regulasi sangat penting. Hal ini memastikan bahwa perusahaan bisa memaksimalkan keuntungan dari Inbreng sambil meminimalkan risiko yang mungkin timbul. Demikianlah pembahasan lengkap tentang Inbreng atau penyertaan modal non-tunai ke dalam perusahaan. Proses ini memiliki banyak manfaat bagi perusahaan yang ingin meningkatkan modal tanpa menggunakan likuiditas tunai. Semoga informasi ini dapat membantu Anda memahami lebih dalam tentang Inbreng dan bagaimana proses ini dapat diterapkan dalam bisnis. Terima kasih telah menyimak dan sampai jumpa di pembahasan berikutnya.